Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Dimanapun saudara berada hari ini, saya berdoa Anda dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Sekiranya juga di antara saudara ada yang terbaring karena sakit ataupun kelemahan tubuh, saya berdoa oleh bilur-bilur Yesus, saudara dipulihkan dan disembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita hari ini, mujizat itu nyata. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan, kami meminta, biarlah pengurapan-Mu turun atas kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami sangat percaya firman ini akan menolong kami, memulihkan kehidupan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mujizat itu nyata. Kitab Yohanes pasal 11, kitab Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-44. Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai ayat ke-44 bicara tentang Lazarus dibangkitkan Tuhan dari kematian. Mujizat masih ada, mujizat itu nyata. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Artinya saudara, Lazarus sudah meninggal. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Jadi saudara, Marta dan Maria mereka menangis, bersedih, dan banyak orang Yahudi menghibur mereka karena kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi pada waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya,
melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang begitu luar biasa. Di ayat 39, ini sesuatu yang di luar nalar manusia. Gak masuk akal saudara, tapi mujizat dinyatakan. Karena memang Yesus adalah sumber mujizat itu. Saudara, kalau kita baca ayat 39, kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta secara manusia, secara berpikir manusia berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari dia mati." Jadi Marta berbicara secara manusia, udah berbau, dan itu memang begitu kenyataan dan faktanya. Lalu kemudian jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbau saja sudah 4 hari orang meninggal, Yesus bisa bangkitkan. Artinya tidak bisa dianalisa dengan pikiran, tidak masuk akal. Makanya dibutuhkan iman saudara. Karena kalau kita bermain logika, gak masuk akal. Dan kita akan berkata, gak mungkin. Tapi nyatanya, mujizat itu nyata saudara. Alkitab mencatat dengan jelas, maka Lazarus yang mati itu, yang sudah 4 hari, itu keluar dari gua itu, dan dia bangkit dari kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih ada mujizat. Mujizat itu nyata. Aku berdoa, mujizat yang sama juga terjadi atas saudara dan saya. Ya, jadi yang mungkin saudara berkata, tidak mungkin. Beginilah keadaannya, beginilah faktanya. Dan saya beritahu kepada saudara, mujizat
itu nyata. Dan saya percaya keadaan sesulit, sesukar apapun, bahkan keadaan yang kita kira sudah mati, bisa dibangkitkan, bisa dipulihkan Tuhan, bisa dihidupkan Tuhan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Jadi saudara, percaya saja. Percaya saja. Itu rumus yang sangat sederhana, tapi powerful. Yang kedua saudara, kita perlu untuk kemudian taat dalam hidup ini. Apa yang Yesus katakan, percaya, taat. Maka ini akan menghasilkan mujizat. Apa saja yang Yesus dan firman katakan, percaya dan taat, mujizat akan terjadi. Kemudian saudara, mujizat itu penting sekali. Mujizat itu bahkan untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi saudara, ketika kita mengalami mujizat, saudara mengalami mujizat, seringkali Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat mujizat yang kita alami. Jadi saudara dikasih Tuhan, apa saja yang Yesus katakan, apa saja yang firman-Nya ucapkan, katakan, percaya, ya, percaya, imani, ya, maka taatlah dan lihatlah mujizat akan terjadi. Dan lihatlah Lazarus, untuk kemuliaan Bapa itu dinyatakan, maka dia dibangkitkan dari kematian. Saya berdoa saudara, apa yang kiranya mengalami kematian dalam kehidupan saudara, mungkin keuangan saudara, mungkin pekerjaan saudara, mungkin keluarga saudara, kurangnya harmoni segala macam, mengalami kematian. Mungkin apa yang saudara kerjakan kayaknya gak ada kehidupan, keuangan juga begitu. Saya berdoa mujizat itu dinyatakan, maka kehidupan itu dinyatakan atas kita saudara. Untuk itu tetaplah percaya, taatlah, dan lihatlah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat hidup kita. Mujizat terjadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami percaya mujizat itu nyata, mujizat itu kami alami. Dan kami percaya sepanjang hari ini Tuhan akan menolong kami. Kami akan mengalami semua kebaikan dan mujizat Tuhan. Bahkan sepanjang tahun ini kami akan bersuka cita luar biasa, sebab Tuhan menyatakan mujizat-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.